Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, tentunya di atas qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang baik dan mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang tentu ini merupakan salah satu kewajiban kita di antara sekian banyak kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan bebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Tentu kita senantiasa berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu itu akan menjadi hujjah bagi kita semua, menjadi pembela, menjadi penolong bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada yaumul hisab. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa istiqamah, berada di atas jalan, berada di atas tuntunan, berada di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tergolong di dalam bahagiannya. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kita menyambung kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, tentu sebagaimana muqaddimah pada pertemuan yang lalu sudah ana singgung dan ana sampaikan, ya, bahwasannya kitab ini berbicara ataupun mengkaji tentang bagaimana sifat, karakteristik, bentuk tubuh, kepribadian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya dengan kita membahas dan mengkaji kitab ini, sehingga kita semakin mengenal bagaimana sosok pribadi manusia yang paling sempurna yang pernah Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Yang kata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah pernah aku melihat seorang manusia
yang tatkala hidupnya, bahkan tatkala menjadi mayit sekalipun, yang lebih indah dan lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali selain menjadi keponakan, beliau juga menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah dari masa kecilnya, masa remajanya, kemudian menemani Rasulullah di dalam menyampaikan dakwahnya, berjihad di jalan Allah, sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pun, maka sahabat ini salah satu yang termasuk memandikan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ia terkagum-kagum, takjub melihat jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi ia mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang paling bagus, paling indah tatkala hidupnya, bahkan tatkala sudah menjadi jenazah sekalipun, sebaik, sebagus dan seindah jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini salah satu di antara sekian banyak mukjizat yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita kaji lebih mendalam dan lebih kita ketahui lagi nanti, ya, kita temukan riwayat-riwayatnya, kita temukan dalil-dalil dan hadis-hadisnya yang terkandung dan terdapat di dalam kitab ini. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, masih menyambung, ya, di dalam muqaddimah pembahasan kitab ini, ya, dikatakan juga oleh muallif, oleh pengarang penulis kitab ini, Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwasannya pembahasan kitab ini tentu mengandung fawaid, mengandung faidah yang banyak, ya, yang akan didapati bagi orang-orang yang membahas dan mengkaji kitab ini. Ya, ana sampaikan satu persatu di antara faidahnya, di antara fawaidnya, ya, membahas dan mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dikatakan yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah yakni salah satu kewajiban orang-orang beriman adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata beliau, seseorang tidak akan mungkin bisa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah lebih dulu dengan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tambahkan, semakin seorang muslim bertambah ilmunya, pengetahuannya tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dapat dipastikan orang itu akan bertambah keimanannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang pertama, kata Islam. Makanya ada di kehidupan kita istilah apa? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ada istilah begitu kan? Naam. Begitupun kata beliau, faidah yang pertama, ya, dari kitab ini disajikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, apa? Tentu kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu bagaimana cara kita bisa beriman kepada beliau adalah dengan lebih dulu mengenal lebih dalam bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal beliau, maka sungguh dari itulah kemudian akan terimplementasi di dalam bentuk keimanan kita yang lebih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, seperti kita katanya mencintai Allah. Bagaimana kita bisa, ya, tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah kalau tidak kita lebih dulu mengenalnya? Makanya kajian dasar yang selalu disampaikan di mana-mana oleh para asatidzah. Tentu tatkala orang awal kali belajar, pasti salah satu kitab yang disajikan kepada para penuntut ilmu itu adalah kitab Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Usul Ats-Tsalatsah. Ya, ini kitab dasar yang dibahas di mana-mana. Dasar bagi para penuntut ilmu. Kenapa demikian? Jelas. Karena tentu al-usul ats-tsalatsah sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita pelajari, yang pertama adalah, ya, prinsip yang tiga, ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar? Bagaimana kita bisa mengibadahi Allah dengan benar?
kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Makanya ada kaum agnostik, ada kaum liberal, ada kaum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tuh. Ya, semua itu terjadi karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba menggunakan rasionya, menggunakan akal fikirannya. Ya, apa yang tidak logis kata mereka, maka tidak akan masuk ya di dalam kehidupan mereka. Ya, subhanallah. Makanya pentingnya ya tadi mempelajari tentang usul salasah. Tadi pertama ma'rifatullah, kedua ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal lebih dalam tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang risalahnya, ya, tentang ilmu yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal ajaran Islam dengan dalil-dalilnya. Ya kan, 3 ini prinsip dasar ya Pak, yang dipelajari di awal bagi para penuntut ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, itu menjadi hal yang jelas untuk kita semuanya. Taib ya. Jadi itu yang pertama kata beliau, di antara faidahnya ya membahas tentang karakteristik, akhlak dan adab Nabi SAW. Di antara faidah pertama, salah satu kewajiban orang-orang beriman adalah beriman kepada Nabi SAW. Tentu seseorang tidak akan bisa beriman kepada Nabi kecuali lebih dulu orang itu harus mengenal kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, disebutkan di sini dalam surah ke-34, surah Saba, pada ayat ke-46, kata Allah tabaraka wa ta'ala, qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu tentang satu hal, ya, tentang satu hal saja, yakni agar kamu mencari kebenaran karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu fikirkan tentang Muhammad, ya, Allah perintahkan kepada kita agar kamu memikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu, temanmu itu tidak gila sedikit pun, ya, dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagimu sebelum kalian akan menghadapi azab yang sangat keras. Ya, Allah perintahkan agar kita, ya, kata Allah, mengenal, fikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pastikan di dalam ayat ini, tidaklah sekali-kali, ya, kawanmu itu, temanmu itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dalam keadaan gila, tapi dia hanyalah seorang pemberi peringatan kepadamu, ya, sebelum nanti kata Allah, ya, pada kehidupan akhirat benar-benar kalian manusia akan menghadapi azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih. Ya, kan kita tahu ikhwatal Islam, bagaimana ditertawakannya Nabi SAW, bagaimana dicemoohnya Nabi SAW, ya, bagaimana, ya, dianggap Nabi sebagai orang yang gila, ya, dianggap sebagai tukang sihir, sahirun kadzab, ya, dibilang tukang sihir dan juga orang gila. Tuduhan-tuduhan ini disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi Allah nyatakan di dalam ayat ini, fikirkan kamu tentang seorang Muhammad, dia adalah hanya seorang pemberi peringatan kepada kalian semuanya, dan dia bukan orang yang gila. Dan kata Allah tabaraka wa ta'ala, sampai nanti akan dihadapkan di hadapan kalian tentang adab yang keras. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, ya, atsani, yang kedua di antara faidahnya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya, ya. Bahkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan
dibandingkan cinta kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, hatta kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang lebih kalian cintai daripada dirimu sendiri, daripada orang tuamu, daripada anak-anak keturunanmu, bahkan dari seluruh manusia. Ya. Dan ini faidah yang kedua, cinta kepada Rasulullah, kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga yang harus kita ketahui, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam harus di atas kecintaan kepada siapapun. Makanya dari itu ikhwatal Islam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, sungguh setiap manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, seorang manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama dengan orang yang dicintainya. Mendengar hal itu, para sahabat gembira. Kenapa kalian gembira? Kata Nabi SAW, sungguh demi Allah, tidak ada yang paling aku cintai, yang kami cintai di muka bumi ini, melebihi cinta kami kepada engkau ya Rasulullah. Para sahabat bahagia, Pak. Para sahabat merasa senang ketika Nabi mengatakan hal itu, karena mereka berharap semoga tatkala mereka nanti pada yaumul qiyamah, pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan, tatkala semua manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibangkitkan bersama orang yang paling dicintai. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Jangankan para sahabat, Pak, tentu ana teringat ya, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Safiyah ini adalah wanita dari kalangan Yahudi, ahlul kitab. Antum bisa bayangkan, Pak, bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya tatkala memerangi kaumnya. Ya, di sana ada orang tuanya, ada ayahnya, ada saudara laki-lakinya yang kemudian mati di medan pertempuran. Ya, dibunuh oleh kaum muslimin di medan pertempuran. Setelah peperangan itu selesai, kemudian atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengambil Safiyah binti Huyai menjadi istri beliau. Antum bisa bayangkan, Pak, bagaimana seorang wanita, ya, seorang wanita yang kalah perang kaumnya, wanita tawanan perang yang orang tuanya, ayahnya, kakak, saudara laki-lakinya terbunuh di dalam pertempuran itu. Kemudian pemimpin ya dari pasukan yang mengalahkan kaumnya memintanya untuk menjadi istrinya. Subhanallah. Maka tentu Safiyah tatkala awal kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernikahan yang amat sangat sederhana, Pak. Yang kata para sahabat, menu sajiannya itu hanya ada minyak samin, hanya ada beberapa butir kurma. Ya, tidak ada makan makanan yang mewah tatkala Nabi menikahi Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Amat sangat sederhana pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun walimah itu memang diperintahkan. Nabi mengatakan aulim walau bisyatin, adakanlah walimah, pesta pernikahan, walaupun kau hanya menyembelih seekor kambing saja, kata Nabi. Kau mampunya menyembelih seekor kambing, sembelih. Kalau kau tidak mampu, ya udah. Ya, yang penting melaksanakan. Makanya Nabi SAW hanya menyediakan makan-makanan yang sangat amat sederhana. Ya, hanya menyediakan minyak samin, potongan-potongan kurma, hanya itu saja, Pak. Ketika menikah dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, antum bisa bayangkan Safiyah dinikahi Nabi dalam keadaan hatinya amat sangat benci, Pak, kepada Nabi SAW. Ya, bagaimana nggak benci? Ya, orang tuanya, saudara laki-lakinya, kaumnya, ya, terbunuh di medan perang. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW dengan akhlaknya yang luar biasa, ya,
sebagai seorang suami terus memberikan perhatian kepada istrinya, sampai satu ketika Safiyah radhiyallahu taala anha menyatakan, sungguh ya tidaklah ada manusia yang paling aku cintai kecuali dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, orang yang awalnya benci, dendam kesumat, bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang amat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, diakibatkan apa? Akhlak beliau yang sungguh luar biasa kepada istri beliau, ya kan, kepada para sahabatnya dan kepada siapapun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal itu. Dan jelas bagi kita orang-orang yang beriman bahwa sungguh tidak ada kecintaan yang paling besar yang harus kita tunjukkan kepada seorang manusia kecuali kecintaan itu hanyalah kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan itu harus lebih besar daripada kecintaan kepada siapapun, bahkan cinta kepada diri kita sendiri. Karena ingat ikhwatal Islam, seorang manusia sekali lagi akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Ya, antum suka ngefansnya sama artis, ya nanti khawatir bangkitnya sama artis. Antum suka pemain sepak bola, di rumah dibikin posternya, ya kan, ada Messi, Ronaldo, wah ngefansnya luar biasa. Ya hati-hati, nanti antum dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan mereka. Ya, makanya boleh suka, boleh mencintai manusia makhluk yang lain, akan tetapi dengan kadarnya, dengan ukurannya yang tidak melampaui batas dan tidak berlebih-lebihan. Karena banyak di antara anak muda hari ini Pak, Masya Allah, ya, suka sama penyanyi-penyanyi Korea tuh, yang suka saya lihat anak-anak perempuan remaja zaman sekarang, wah teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, ini kerusakan yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan remaja muslim. Ya, berhasil mereka untuk merusak generasi muda kita. Dan nampaknya kita tidak sadar, kadang orang tua membiarkan anak-anaknya seperti itu, udah biarin untuk senang-senang, untuk hiburan, tapi kemudian apa? Melampaui batas. Belum lagi orang-orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk berpacar-pacaran misalnya. Subhanallah, kadang saya suka lucu ya Pak. Ya, ada apa namanya? Ya, pemuda datang ke rumah ya pacarnya. Kemudian bawa apa Pak? Martabak. Ada nggak yang suka begini? Ada, antum punya anak perempuan Pak yang sudah gede, kemudian didatangi oleh teman laki-lakinya, kemudian datang tiba-tiba malam minggu ke rumah antum, ketuk pintu, kemudian antum yang membukakan, kemudian antum izinkan anak perempuan antum pergi, ya, kemudian antum ditinggalkan sekotak martabak, ya, hanya gara-gara sekotak martabak antum izinkan apa? Anak perempuan antum untuk dibawa sama teman laki-lakinya. Subhanallah. Ya, dan ini terjadi kan ya di kehidupan kita. Naam. Kembali lagi kata lisan. Ats-tsalits yang ketiga. Faedah yang ketiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan bagi hamba-hambanya dan bagi seluruh umat manusia. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh hamba-hambanya untuk mengikuti Nabi SAW dan berjalan di atas manhajnya. Di atas manhajnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ke-33 pada ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 7, Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, segala sesuatu yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, maka terimalah,
dan segala sesuatu yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini namanya contoh orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Jadi apa yang beliau berikan kepada kita, terima, ambil, berupa ajaran, berupa syariat, berupa halal haram dan seterusnya. Dan apa yang beliau larang, cegah, maka jangan kita dekati, jauhi. Ya, maknanya adalah yakni tatkala kita diajarkan sunnah, terima sunnah itu. Yang Nabi mengatakan dalam hadis, ya, idza atakum amrun fa'tu mastata'tum. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, jika datang kepada kalian satu perkara, ya satu perkara, baik itu perintah ataupun larangan, khususnya kepada perintah, Nabi mengatakan fa'tu mastata'tum, maka datangi perintah itu sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya, jadi Nabi ketika mengajarkan kepada kita satu hal tentang satu sunnah, maka kata Nabi, berupayalah, berusahalah mengamalkan sunnah itu sesuai kadar kemampuan kalian. Karena Allah mengatakan la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berbuat gulu di dalam agama kalian. Janganlah kalian berlebih-lebihan, apalagi sampai melampaui batas di dalam beragama. Nabi perintahkan kepada kita gimana, Pak? Datangi perintah itu sesuai kadar kemampuan kalian, sehingga kita tidak menjadi orang yang melampaui batas, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Berapa banyak Islam menjadi rusak, ya, menjadi apa namanya, ya, menjadi tidak baik dipandang oleh orang-orang yang ada di luar Islam, disebabkan karena apa, Pak? Disebabkan karena perbuatan dan perilaku orang Islam itu sendiri. Karena ada orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan, bahkan melampaui batas di dalam beragama. Allah pun dalam ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kau angkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Namanya menjadikan uswah hasanah, ikuti sunnahnya, kerjakan yang diperintahkannya, jauhkan apa yang dilarangnya. Ya, tentu yang diperintahkan adalah menjadi sunnah bagi kita, dan apa yang tidak beliau kerjakan menjadi bid'ah tentu bagi kita. Sekarang mah terbalik ya, Pak. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah justru dikerjakan. Ini kan banyak begitu. Terbalik-balik. Katanya kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Bagaimana sih menjadikan beliau sebagai uswah hasanah? Tadi sudah dikatakan, ikuti jalannya, ikuti manhajnya. Ya, itu cara kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Tadi dikatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah. Kan jelas kalimatnya. Bagaimana implementasinya? Allah katakan lagi, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari diri beliau terima, ambil, nggak usah mikir-mikir kelamaan. Ya, terima, jalankan, amalkan. Dan apa yang beliau tinggalkan, jauhkan. Selesai. Itu namanya menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Subhanallah. Ya. Maka Nabi pun juga mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah di hadapan kalian untuk memberikan kemudahan kepada kalian, bukan untuk menyulitkan kalian. Ya, Nabi diutus oleh Allah dengan syariatnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, Pak, bukan untuk menyulitkan kita. Ya, kitanya aja yang ribet masalah agama, jadi seolah-olah agama ini berat. Ya, padahal Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah, kata Nabi SAW. Kok kayaknya ada orang yang kesulitan ya, Pak, di dalam menjalankan agama? Sebetulnya yang berat agamanya apa orangnya yang terlalu ribet, Pak? Ya, orangnya yang terlalu ribet. Padahal beragama sesimpel itu. Ya, beragama semudah itu. Mudah bagaimana, Ustadz? Lihat ayatnya tadi. Allah katakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu
wa manahakum anhu fantahu. Sesimpel itu akhi, semudah itu beragama. Apa yang datang padamu dari Nabi, ambil, jalankan, laksanakan, contoh dengan baik. Apa yang beliau tidak ajarkan, apa yang beliau larang, jauhkan. Selesai, udah kan begitu doang. Itu namanya menjadikan beliau uswah hasanah. Makanya saya teringat perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ya, seorang imam madhab, ulama besar. Kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membuat satu perkara yang baru di dalam agama, di dalam Islam, yaraha hasanatan, dan dia memandang, melihat bahwasannya perkara yang baru itu adalah sesuatu yang baik. Ya Pak, kalau diterjemahkan mani betada'a, barang siapa yang membuat bid'ah, maksudnya fil Islam, di dalam Islam, yaraha hasanatan, dan dia memandang itu adalah bid'ah yang hasanah. Jadi bagi orang ini ada jenis bid'ah yang hasanah, yang baik. Apa kata beliau? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Sungguh orang ini telah menuduh bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Faqad qala ta'ala, padahal Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma, pada hari itu, akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untuk kalian semua, dinakum, agama bagi kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, sempurnakan nikmat-nikmat untukmu, kan begitu. Wa raditu lakumul islama dina, dan telah aku ridhoi untuk kalian, kata Allah, din, agama, yakni Islam. Ya, jadi artinya kalau ada orang membuat sesuatu yang baru dan dia memandang itu hasanah, bid'ah yang hasanah, yang baik, sungguh orang itu menuduh Nabi berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Padahal ayat yang tadi menjadi dalil bagi kita bahwasannya ditinggalnya kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya agama ini telah sempurna. Dan di ujungnya beliau mengatakan, famallam yakun yauma idzin dinan fala yakunil yauma dinan. Maka sungguh apa yang tidak pernah menjadi bahagian dari agama pada hari itu, hidupnya Rasulullah SAW, sungguh tidak akan pernah menjadi bahagian dari agama pada hari ini. Gampang nggak Pak memahaminya Pak? Segampang itu kan? Nah, apa yang tidak pernah menjadi agama di zamannya Rasulullah tidak akan mungkin pernah jadi agama pada hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, kok bisa-bisanya di zaman Nabi nggak dikenal, di zaman Rasulullah tidak ada, tiba-tiba hari ini ada Pak? Berarti orang itu menuduh Nabi khianat tidak? Berarti orang itu menuduh Nabi khianat tidak? Khianat. Kok bisa-bisanya ada satu amal hari ini dilakukan oleh sebahagian orang, sedangkan di zaman Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat juga nggak pernah melakukan, tiba-tiba hari ini ada Pak? Berarti kan tentu orang-orang itu menganggap Islam ini belum sempurna, betul tidak? Berarti kan orang itu menganggap bahwasannya Rasulullah khianat dong dalam menyampaikan risalah. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi, nggak sempurna kan? Padahal Islam tadi sudah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya akhi, sebegitu mudah dan simpelnya beragama ini kata Nabi. Ya, makanya kalau poin yang ketiga tadi, Allah perintahkan kepada kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Bagaimana caranya menjadikan beliau uswah hasanah? Tadi jelas ayat-ayatnya. Segampang, semudah, sesimpel itu di dalam beragama. Ya, kitanya aja yang ribet, nggak ada diada-adain, yang ada ditiadakan, yang tidak ada diada-adakan. Nah, itu tipe model orang hari ini. Naam.
Fi suratil Imran, surah ketiga pada ayat ke-31 pun Allah Ta'ala menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Ta'ala, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, katakan kepada semua manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, suruh mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah tabaraka wa taala yang maha ghafur, maha pengampun, ar-rahim, dan juga maha penyayang. Ya, jelas ya Pak. Jadi kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, disuruh ngapain sama Allah Pak? Mengikuti Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Selesai. Ya, itu cara menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Naam. Kemudian ar-rabi', yang keempat, faidahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling utama, ya, bagi orang-orang mukmin, ya, bahkan bagi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, orang yang paling utama, ya, dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ma min mu'minin illa wa ana awla bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tidak seorang mukmin pun kecuali, kata Nabi, aku lebih utama atas dirinya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, ini akidah kita Pak. Ya, makanya faidahnya yang keempat ini, kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling utama yang ada di muka bumi ini, nomor wahid, nomor satu di dunia ini. Ya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Sampai kata Nabi, bacalah ayat ini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi SAW lebih utama, ya, bagi orang-orang beriman bahkan dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Yang maksum, adakah selain Nabi Pak? Adakah manusia yang maksum selain Nabi SAW? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Nabi SAW adalah, ya, manusia satu-satunya manusia yang maksum, yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kadang-kadang kita lihat Pak, banyak syubhat-syubhat sufi, ya. Syubhat-syubhat orang-orang sufi tasawuf, ya, yang seolah-olah guru-guru mereka, wali-wali mereka, ulama-ulama mereka itu bahkan sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih tinggi derajat daripada Nabi SAW. Ya, kira-kira kerusakan tidak Pak kalau ada orang-orang yang meyakini seperti itu? Jelas. Ayat ini mengatakan apa? Ya, tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Quran pun sudah menyebutkan, Nabi pun sudah mengatakan, ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Tidaklah ada seorang mukmin kecuali dia meyakini saya, kata Nabi, lebih utama dari seluruh orang-orang beriman di dunia sampai di akhirat. Kalau ada orang yang meyakini tadi selain Nabi ada yang maksum, udah rusak akidahnya, bisa kufur dia, bisa seperti itu. Jam 1 lewat ternyata. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya. Ini seharian juga bisa Pak. Ya, terus. Iya, panjang. Ya, mengasyikkan ya pembahasannya.
Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada Senin pekan depan ya, insyaallah. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.